Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seperti janji saya mau sedikit membacakan bagian dari buku ini di Masjid Nabawi. Sebenarnya tadinya udah nggak mau lanjut nih, ada sedikit insiden. Jadi ketika saya udah merekam gitu ya, 3 episode, ternyata suaranya nggak masuk. Ya saya istighfar, minta ampun gitu ya, salahnya apa gitu ya. Tapi sekarang ini saya bacakan karena udah janji ya tadinya ya udah mungkin nggak boleh kali gitu kan, menyampaikan ini di Masjid Nabawi. Tapi bismillah ya. Oke teman-teman semuanya, kita mulai dari bab 1 ya. Mungkin nggak semua saya bacakan ya, jadi hanya kisi-kisinya aja, kan ini bedah buku ya. Bismillah. Luka batin bisa terjadi pada siapa saja. Saya, Anda, keluarga Anda. Program dari buku ini bukan untuk mengorek luka yang mungkin pernah ada, melainkan untuk mencapai kesembuhan dari luka dan mendapatkan keajaiban. Bismillah ya teman-teman semua. Jadi buku ini programnya adalah untuk mendapatkan cahaya, mendapatkan penyembuhan, dan insya Allah mendapatkan ya keajaiban. Ini saya buka dengan sebuah kisah ya. Ada 3 kisah saya buka ya. Ya kita baca ya, bismillah. Ratih mengangkat tangan saat safari Ramadan di satu kota. Beliau ingin mencurahkan isi hatinya pada saya sebagai pemberi materi saat itu. Roadshow Magnet Rezeki membuat saya menjadi dekat dengan para pembaca buku saya dan mempersilahkan mereka mengutarakan isi hatinya. Ramadan adalah saat yang indah mendengarkan kisah-kisah mereka yang penuh inspirasi. Suami saya meninggal, Pak Nas. Sejak saat itu saya tidak bisa tidak selalu melihat foto suami saya. Cerita Bu Ratih. Setiap hari tanpa kecuali tanya saya menyelidik. Iya benar Pak Nas. Saya pandangi foto suami saya. Saya kecup fotonya dan rasanya seperti beliau hadir dalam hidup saya hari itu. Saya tanya lagi, apa dampaknya jika ibu sehari tidak melihat foto suami ibu? Bu Ratih agak terdiam, lalu sedikit bergetar menjawab, saya seperti tidak punya tenaga Pak Nas, kayak boneka yang dicabut baterainya. Kehilangan seseorang yang sangat dicintai memang bisa menimbulkan rasa seperti itu. Rasa kehilangan laksana luka yang menyayat hati. Bisa terjadi pada siapapun. Seorang yang dulunya tidak ada, lalu ada benih cinta, hingga menjadi bagian yang menyatu, seperti belahan jiwa, hidup bersama bertahun-tahun. Namun karena takdir, mereka harus berpisah. Rasanya seperti ada bagian tubuh yang tercerabut dari jiwa. Rasanya sakit, gak nyaman. Makanya kehilangan bisa menjadi luka. Bu Ratih tidak sendiri. Saya dan mungkin Anda pernah mengalami ya. Mungkin Anda juga pernah mengalami. Sudah berapa tahun ibu? Sudah berapa tahun suami ibu meninggal dunia? Tanya saya hati-hati. Sudah 18 tahun Pak Nas. Gemuruh suara para peserta safari Ramadan karena terkejut mendengar jawaban sang ibu. Tidak besar sih gemuruhnya, hanya terheran-heran. Bukan apa-apa, 18 tahun itu rasanya terlalu lama untuk perasaan kehilangan. Banyak dari yang hadir merasakan ketidaknormalan itu. Kita semua memang punya luka, dan setiap orang berbeda-beda dalam menghadapinya. 18 tahun perasaan kehilangan tetap harus saya hormati. Walau dalam batin saya, luka ini sudah terlalu dalam dan sepatutnya tidak demikian. Itu kisahnya Bu Ratih. Berbeda dengan Pak Soja. Beliau seorang profesional sukses. Karirnya melejit dan termasuk senior di bidangnya. Pak Soja masuk kelas saya sambil menyampaikan bahwa dia sukses dalam karir, tapi keluarganya diambang perpisahan. 3 anaknya sudah besar dan hidup masing-masing, juga dengan karir yang terpandang. Namun Pak Soja kehilangan energi dalam mencintai istrinya. Kekecewaannya terhadap anaknya juga tak mampu disembunyikannya. Mereka sibuk sendiri dan cuek dengan pertengkaran yang terjadi antara ayah dan ibu mereka yang sudah menjelang kepala 6.
Jadi Pak Soja punya kisah yang berbeda. Bu Danti lain lagi. Memorinya tentang tendangan mantan suaminya tidak akan pernah dia lupakan. Saat mereka bersama dalam sebuah mobil, ada telepon masuk yang ternyata dari istri kedua sang suami yang selama ini disembunyikannya. Pertengkaran hebat terjadi. Di pinggir jalan tol, Bu Danti ditendang suaminya keluar dari mobil dan ditinggalkan merana di atas jalan layang sambil menangis terseduh-seduh. Itulah akhir kisah cinta mereka. Pengadilan telah menetapkan perceraian, cerai yang penuh luka. Kehilangan, kekecewaan, kemarahan, dan pengkhianatan. Berbagai jenis luka menganga di kelas Magnet Rezeki yang saya bawakan. Awalnya saya tidak menyangka akan menemukan cerita-cerita seperti ini di dalam kelas. Judulnya saja Magnet Rezeki. Tentu bahasannya seputar rezeki. Namun seperti yang saya jelaskan di buku sebelumnya, magnet rezeki dan keajaiban akan datang manakala terjadi 3 kombinasi, yaitu positive thinking, positive feeling, dan positive motivation. Luka batin masuk dalam bahasan positive feeling yang akan kita dalami dengan lebih intensif di buku ini. Buku ini bukan untuk membuat kita mengingat luka-luka kita dan meratapinya. Tidak, sebaliknya kita hanya ingin mencari solusi agar luka-luka itu berubah menjadi cahaya. Seperti judul buku ini, merangkai luka menjadi cahaya. Ketiga orang di atas pun, Bu Rati, Pak Soja, dan Bu Danti sudah berhasil mengubah luka mereka menjadi cahaya, bahkan menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekelilingnya. Kisah mereka juga menjadi inspirasi di buku ini. Nanti saya ceritakan di akhir bab ini, bab 1 maksudnya, bagaimana kisah cahaya dan keajaiban mereka. Kini kita coba dalami dulu. Kenapa kita bisa terluka? Mengapa kita bisa terluka batin? Ini saya agak nggak enak ya, kuku saya panjang banget yang ini. Yang lain sih udah dipotong ya. Cuma kadang-kadang saya menyisakan satu. Kadang-kadang diperlukan gitu. Nah, ini jadi buku ini saya mulai dengan kisah luka yang mungkin menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Nah, setelah itu saya bahas kenapa kita bisa terluka batin. Kita lanjut di video berikutnya.